iPhone yang satu ini harganya udah turun drastis. Yes, yang gue maksud ini adalah iPhone 15 Pro. iPhone keluaran tahun 2023 yang kalau teman-teman cek di marketplace online sekarang harganya tuh udah turun banget. Nah, terakhir gue cek harganya ini kalau yang Inter itu harganya ada di 9 juta sampai 10 jutaan. Sedangkan kalau yang resmi teman-teman lirik sekarang itu harganya tuh cuman 11 sampai 12 jutaan aja. Well, ini menurut gue adalah harga yang worth it banget kalau seandainya teman-teman lagi pertimbangin buat beli iPhone 15 Pro ini. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas juga nih, gimana rasanya pakai iPhone 15 Pro dan kira-kira masih overheat apa kagak. So, pastiin buat teman-teman yang lagi nyari iPhone dengan harga 10 jutaan, teman-teman bisa nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan gak pakai lama lagi, ini adalah pembahasan dari iPhone 15 Pro di tahun 2025 dan langsung aja check this out. Alright, untuk buka video ini mungkin gua nggak bakal banyak ngomongin soal desainnya ya. Karena kalau kita ngelihat desain dari iPhone 15 Pro ini, secara desain ya pasti teman-teman udah familiar banget. Ini tuh desain ciri khas iPhone Pro series mulai dari iPhone 12 Pro sampai iPhone 16 Pro. Perbedaan ketimbang generasi sebelumnya palingan cuma ada di bagian frame-nya aja, di mana iPhone 15 Pro tuh udah pakai frame titanium. Tapi poin positifnya, si iPhone 15 Pro ini tuh secara ukuran memang berasa compact banget ya guys. Ini menurut gua cocok banget sama kalian yang suka pakai smartphone dengan satu tangan. Karena dari segi layarnya pun ini menurut gua juga lumayan compact guys. Secara desain layar, ini sih gue bisa bilang masih kekinian banget bahwa desain punch hole dengan ukuran layar 6,1 inci. Dan spesifikasi layarnya pun ini juga cakep guys. LTPO OLED 120Hz dengan resolusi Full HD Plus yang layarnya tuh kelihatan tajam banget. Dengan layar compact ini, menurut gue nikmatin konten-konten tuh masih berasa nyaman banget di iPhone 15 Pro ini. Karena secara tampilan warna, layar OLED-nya ini tuh menurut gue nyaman di mata nih guys. Nggak terlalu vivid banget, tapi di sisi lain juga menawarkan clarity dan juga kecerahan yang udah cakep banget. Speakernya pun secara kualitasnya, menurut gue stereo speaker di iPhone itu masih jadi salah satu yang one of the best di market saat ini. Dan secara experience, speaker stereonya ini tuh menurut gue cakep banget guys. Suaranya kerasa clear, bassnya berasa, dan yang paling penting ini tuh speakernya super balance. Jadinya suaranya tuh nggak bindeng antara speaker atas dan juga speaker bawahnya. Dan di tahun 2025 yang mendekati 2026 ini menurut gua layar dan audionya ini sih layak banget ya buat dikasih skor 10 dari 10. Nah, lanjut satu berikutnya yaitu ngomongin soal performa dari si iPhone 15 Pro ini. Di tahun 2025 ini bisa gue bilang secara performa iPhone 15 Pro tuh justru jauh lebih baik ya ketimbang sama waktu dulu pas awal-awal launching. Yes, gue bisa bilang begini karena Apple A17 Pro di iPhone 15 Pro ini tuh udah bisa dinakin sama Apple, nggak kayak pas zaman dulu yang overheat banget. Dimana kalau teman-teman mungkin pernah nonton video gue yang lama tentang iPhone 15 Pro Max yang gampang banget overheat. Setelah dipakai 2 tahun, iPhone 15 Pro ini tuh udah mengalami beberapa update guys. Yang bikin iPhone 15 Pro ini tuh jadi jauh lebih adem dan juga lebih stabil. So far sih dengan iOS 18.6 secara fungsional gue tuh nggak mengalami kendala di iPhone 15 Pro ini. Meskipun memang kendalanya dengan harga yang tadi di awal gue sebutin, itu tuh teman-teman baru dapat yang 128GB aja guys. Jujur, storage gitu menurut gue kurang gitu worth it buat dibeli, apalagi buat teman-teman yang pengen pakai untuk jangka panjang. Soalnya gue pun yang 256GB meski bukan jadi HP utama, tapi datanya tuh udah kemakan 122GB guys. Jadinya biar minimum teman-teman bisa ambil yang 256GB.
Cuman pertanyaan teman-teman pasti gimana nih kalau seandainya iPhone 15 Pro ini kita pakai untuk kebutuhan gaming. Nah, untuk kebutuhan gaming sendiri, jujur karena gue bukan gamer dan gue cuma main Genshin Impact aja, jadinya kita cobain pakai Genshin Impact di grafik highest dengan frame rate 60 fps. Dimana kalau kita ngomongin dari segi setelan grafiknya yang bisa sampai highest 120 fps, gue tuh lebih nyaranin teman-teman pakai yang highest 60 fps aja guys. Soalnya dengan setelan tersebut teman-teman tuh bisa dapetin frame rate yang lebih stabil dan juga konsisten di 55 sampai 60 fps. Dimana konsistensi tersebut tuh nggak bakal teman-teman dapetin guys. Kalau seandainya teman-teman pakai grafik paling mentok kanannya yaitu di highest 120 fps. Hal positif lainnya, HP ini sepanjang gue coba untuk main Genshin Impact sekitar 30 menit, suhunya tuh menurut gue masih cenderung aman meskipun memang udah lumayan anget. Tapi again, ini bisa gue bilang tetap jauh lebih baik guys, timbang iPhone 15 Pro pas awal launching yang gampang banget demam. Jadinya kalau teman-teman yang bukan heavy user harusnya pakai iPhone 15 Pro di tahun 2025 ini tuh bakal aman dan juga lancar-lancar aja. Meskipun kalau kita ngomongin soal fitur AI, menurut gua Apple Intelligence di iPhone 15 Pro ini tuh belum secerdas itu guys. Yes, pasti teman-teman tahu kalau dibandingin sama Samsung, iPhone ini tuh AI-nya kayak nggak ada apa-apanya. Dimana hal simple kayak AI eraser aja, iPhone 15 Pro ini tuh bener-bener kacau banget guys. Untuk soal AI ini, Apple memang nampaknya masih perlu bebenah supaya AI-nya bisa lebih matang dan lebih kepake. Karena kalau gue perhatiin mulai dari iPhone 13 Pro Series ke iPhone 15 Pro sampai 16 Pro Series itu tuh kayaknya makin lama step up-nya tuh makin sedikit ya. Sama kayak kita ngomongin soal baterainya yang secara performanya ini tuh menurut gue jauh banget di bawah smartphone Android yang ada di pasaran saat ini. Dimana dengan baterainya yang cuman 3274 mAh ini, gue tuh meskipun battery health-nya masih 97%, tapi daya tahan baterai ini bisa gue bilang bapuk banget guys. Yes, gue bisa ngomong gini karena meskipun ini bukan HP utama gue, tapi minimal satu hari gue tuh wajib banget ngecas sekali si iPhone 15 Pro ini. Dimana teman-teman bisa lihat ya, cycle count gue tuh ada di 170-an, tapi kalau seandainya kita ngomongin soal screen on time, gue tuh cuma bisa dapetin SOT di angka 4 sampai mentok tuh cuma 5 jam aja guys. Kalau teman-teman pengen pakai smartphone ini selama satu harian penuh, saran gue teman-teman bisa sedia power bank yang magnetik kayak begini. Karena sebenarnya secara dukungan iPhone 15 Pro itu support sama MagSafe wireless charger nih guys. Yang bikin HP itu bisa jadi bawa power bank kemana-mana tanpa perlu kabel. Cuman memang kendalanya kalau teman-teman pakai magnetic charging kayak gue ini, HP itu bakal lebih cepat panas dibanding teman-teman pakai charger yang kabel. Dan ngomongin soal kemampuan charging, iPhone 15 Pro ini tuh cuma support charging sampai 27 watt guys. Dan untuk ngecas smartphone ini dari 0 ke 100, teman-teman tuh butuh waktu 1 jam 20 menit. Jadinya kalau tadi kita ngomongin soal layar dan juga audionya, gua kasih skornya tuh 10 dari 10. Mungkin kalau kita ngomongin dari segi performa dan juga baterainya, gue tuh bisa kasih smartphone ini di 8,5 dari 10 guys. Di tahun 2025 ini. Nah, sekarang kita berlanjut ke aspek berikutnya, yaitu ngomongin soal kamera dari si iPhone 15 Pro ini. Di sektor ini mungkin gue langsung aja spill kamera dari iPhone 15 Pro ini ya. HP itu dibekali sama 3 buah kamera belakang dengan kamera utama 48 megapiksel. Cuman memang sisanya untuk 2 kamera lainnya ini tuh ada kamera telefoto 12 megapiksel dengan 3 kali optical zoom dan juga kamera ultrawide dengan resolusi 12 megapiksel nih guys. Terus kalau kita ngomongin soal kamera depan, iPhone 15 Pro ini tuh dibekali sama kamera depan dengan resolusi 12 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya, teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat sampel-sampel foto yang udah gue jepret di layar berikut nih. Di sini memang secara kualitas foto iPhone 15 Pro ini tuh masih cakep banget buat teman-teman pakai di tahun 2025 ini. Dimana meskipun secara kamera ini tuh masih kalah timbang sama flagship Android zaman sekarang, tapi menurut gue hasilnya tuh masih kelihatan tajam juga loh guys. Kalau teman-teman lihat hasil foto itu nggak banyak jejak sharpeningnya dan HDR-nya pun juga masih tetap terjaga.
Begitu juga kalau kita ngomongin dari segi warna, highlight, dan juga exposure nih guys. Baik kamera ultra wide, even telefotonya, ini tuh menurut gue masih kelihatan cukup konsisten. Dipakai untuk foto orang pun juga masih cakep dengan karakter yang warm dan juga skin tone yang cukup natural. Meskipun di beberapa kondisi untuk mode portrait ini tuh kadang-kadang masih ada hit and miss-nya nih guys. Begitu juga untuk kamera depan, kalau seandainya teman-teman foto di kondisi daylight, ini tuh gua nggak nemuin kendala sama sekali di iPhone 15 Pro ini. Cuman keluhan gua muncul kalau seandainya kita udah masuk ke foto low light nih guys. Mau kamera depan ataupun kamera belakang, menurut gua ini tuh nggak bisa compete sama smartphone Android. Yes, tapi dengan catatan smartphone Android yang gue maksud itu adalah smartphone flagship seperti S25 Ultra atau Vivo X200 Pro. Dimana untuk foto low light, iPhone 15 Pro ini tuh keteteran banget guys buat ngimbangin smartphone Android yang hasilnya tuh tajam-tajam dan juga punya warna yang kelihatan bagus. Di sini kalau kita lihat hasil foto low light dari iPhone 15 Pro, kita bisa lihat dari segi highlight dan juga exposure-nya, ini tuh menurut gue masih kurang gitu bagus. Begitu juga kalau kita ngomongin soal manajemen noise-nya, ini tuh menurut gue bahkan HP ini masih kalah loh guys. Timbang sama smartphone Android mid-range yang punya fitur night mode yang lebih bagus. Cuman again menurut gue ini tuh balik lagi ke selera teman-teman, lebih suka sama karakter foto yang kayak gimana. Tapi kalau kita ngomongin soal kemampuan videografinya sih harusnya teman-teman satu pendapat sama gue ya. Kalau iPhone 15 Pro ini masih jadi salah satu yang terbaik di pasaran saat ini. Yes, kalau kita ngomongin soal perekaman video, memang untuk stabilisasi iPhone 15 Pro itu emang udah the best banget. Dimana meskipun secara resolusinya cuma mentok di 4K 60 fps, tapi menurut gua secara perekamannya ini tuh kelihatan stabil dengan warna yang natural dan juga detail yang kelihatan pas nih. Gak over sharpening dan juga punya warna yang enak dilihat. Experience yang sama juga gue rasain di kamera depannya, bahkan beberapa kali gue juga ngonten pakai iPhone 15 Pro ini. Dan untuk sampel video perekaman kamera depannya mungkin nggak pakai lama ya. Gue langsung aja kasih lihat teman-teman di cuplikan berikut ini. So guys, jadi teman-teman ini adalah sampel recording dari kamera depannya iPhone 15 Pro nih guys. Jadi di sini smartphone ini bisa nge-record sampai 4K 60 fps. Dan gua tuh lagi jalan-jalan santai di sore hari gitu guys. Jadi kayak gini kurang lebih untuk dynamic range-nya. Teman-teman gimana nih? Baik dari segi stabilisasi videonya dan juga recording audionya. Teman-teman bisa nilai sendiri ya. Kira-kira overall gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, lanjut satu terakhir yaitu ngomongin soal kesimpulan dan juga harga dari iPhone 15 Pro ini. Untuk harganya sendiri, seperti yang tadi di awal gua mention ya, harga HP itu sekarang kalau teman-teman cek di marketplace online, harga itu udah murah banget guys. Untuk varian yang 128GB-nya, kalau teman-teman cek yang garansi Inter, itu tuh ada bahkan dijual dengan harga 9 jutaan aja. Meskipun ya memang balik lagi guys, untuk masalah Inter ini tuh masalahnya pasti rata-rata adalah di emailnya yang kemungkinan suatu saat tuh bakal keblokir. Tapi kalau seandainya kalian memang terpaksa pengen beli iPhone yang Inter tapi emailnya keblokir, teman-teman bisa pakai kartu SmartFriend karena setahu gue tuh kartu tersebut masih aman dari blokir email. Dan kalau untuk kesimpulannya sih, overall iPhone 15 Pro ini tuh secara performa, kamera, dan juga yang lain-lainnya masih worth it banget guys. Meskipun memang kekurangannya ada di sektor baterainya yang menurut gua udah lumayan boros di 2025. Tapi ya balik lagi, iPhone tetaplah iPhone karena gue yakin masih banyak juga yang ngelirik smartphone yang satu ini. Makanya kalau teman-teman pengen beli iPhone 15 Pro ini, link pembeliannya udah gua taruh di kolom deskripsi atau tag produk yang ada di bawah sini nih guys. Jadinya palingan segitu dulu aja pembahasan gua tentang iPhone 15 Pro di tahun 2025 ini. Tapi sebelum video ini berakhir, gue punya pertanyaan buat kalian nih. Kalau seandainya kalian punya budget 10 juta, kalian mending mana? Beli iPhone 15 Pro dengan harga 10 jutaan? Atau malah smartphone flagship Android kayak iQOO 13 nih, yang harganya sekarang cuma 9 jutaan aja. Coba teman-teman bisa drop komen di bawah dan let me know ya, kira-kira gimana sama pendapat teman-teman soal pertanyaan tersebut.
Jadinya palingan segitu dulu aja video kita kali ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini, bantu gua untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya. Gua Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.